Halo movie lovers, apa kabar hari ini? Gimana puasa kalian nih? Masih lancar atau udah bolong? Setelah kemarin cuma bahas film Korea, kali ini aku akan membawa kalian untuk sedikit bernostalgia dengan sebuah film era 90-an. Film ini sendiri berkisah tentang sekelompok penduduk di sebuah kota kecil yang harus menghadapi makhluk misterius tidak kasat mata yang bersembunyi di dalam tanah. Ngerinya lagi, satu persatu penduduk di sana hilang secara misterius karena dimangsa oleh hewan tersebut. Lantas, bagaimanakah penduduk di sana menghadapi hewan tersebut? Akankah ada warga yang berhasil menumpas makhluk mengerikan yang telah meneror kota mereka? Atau malah seluruh penduduknya menjadi mangsa? Simak alur lengkap Tremor 1 hanya di channel ini. Pagi itu, dua pemuda tenaga serabutan yaitu Val dan juga Bas tengah dalam perjalanan menuju kota. Di dalam truk, mereka pun berkeluh kesah jika sudah bosan hidup di kota kecil yang bernama Perfection. Apalagi jumlah penduduk yang hanya 14 orang tentunya membuat suasana makin membosankan. Disinilah mereka tanpa sengaja melihat seorang wanita yang tampak sibuk di tengah padang rumput sendirian. Val pun berinisiatif untuk menghampiri wanita tersebut. Singkat cerita, mereka pun berkenalan di mana wanita itu bernama Ronda yang akan berada di Perfection selama 1 bulan untuk melakukan penelitian. Kebetulan ia adalah seorang ahli gempa bumi. Ia pun mengatakan jika alatnya mendeteksi adanya getaran dari dalam tanah. Tapi menurut Val dan Bas tidak ada kegiatan warga ataupun seseorang yang meledakkan bom di sekitar tempat tinggal mereka. Tidak lama setelahnya, Val dan Bas pergi meninggalkan Ronda sendirian. Selang beberapa hari, Val dan Bas benar-benar mewujudkan keinginan mereka untuk meninggalkan kota dan mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar. Tapi sayangnya, kepergian mereka itu harus terhenti di tengah jalan karena mereka menemukan mayat Edgar yang terduduk di sebuah menara sutet. Mau tidak mau, mereka akhirnya harus kembali ke kota. Sementara itu, serangan monster misterius mulai muncul di sebuah peternakan warga. Val dan Bas akhirnya kembali melanjutkan perjalanan mereka usai membawa mayat Edward ke Perfection untuk diserahkan pada seorang petugas. Tapi lagi-lagi perjalanan mereka kembali bermasalah saat dari kejauhan Bas melihat hal yang mengerikan menimpa Fred. Menemukan semua hewan ternak tewas dengan menyisakan beberapa potongan tubuh saja, mereka lantas berinisiatif untuk mencari si pemilik rumah alias Fred. A few moments later. Tidak menemukan Fred di dalam rumahnya, Val dan Bas lantas berkeliling dan malah menemukan kepala Fred yang tertutup oleh topi. Terkejut, Val dan Bas akhirnya lari kocar-kacir meninggalkan tempat tersebut dan memutuskan kembali ke Perfection. Di perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk memperingatkan dua tukang yang sedang memperbaiki jalan untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi sayang, peringatan dari Bas malah diabaikan oleh dua tukang tersebut. Sampai akhirnya di tempat lain, Val dan Bas yang telah tiba di kafe milik Tuan Walter bergegas menelepon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian yang baru saja mereka alami. Tapi apesnya, telepon tersebut tidak bisa digunakan. Kesal, Val dan Bas pergi untuk mencari bantuan dan kembali melewati jalan yang telah mereka lalui. Di dalam truk, Val pun heran kenapa ada banyak halangan untuk mereka meninggalkan kota tersebut. Dan benar saja, belum lama setelah ia mengeluh, mereka malah mendapati jalan yang diperbaiki malah rusak dan dua pekerja itu tiba-tiba sudah hilang. Mereka pun makin merinding saat menemukan cacaran daging dan juga helm milik pekerja tergeletak begitu saja di atas tanah. Tidak mau mati dengan kondisi tragis, Val buru-buru tancap gas untuk kembali ke Perfection. Dan inilah yang selanjutnya menimpa mereka. Untungnya, Val berhasil tancap gas meskipun awalnya ban truk mereka selip. Tidak lama setelahnya, mereka sudah tiba lagi di kafe Tuan Walter. Kedatangan mereka pun disambut oleh warga di sana yang bingung karena Val dan Bas kembali lebih cepat. Dan tiba-tiba saja mereka semua melihat sebuah potongan tubuh hewan tergantung di roda mobil dengan bau yang tidak sedap. Para warga pun heran dari mana hewan seperti belut itu bisa nyangkut di truk Val. Berhasil ditarik, Val dan Bas akhirnya menyadari jika hewan itulah yang tadi sempat menarik truk mereka.
Dari sinilah mereka menyimpulkan jika hewan tersebutlah yang telah meneror kota mereka beberapa hari ini. A few moments later. Malam itu, Dr. Dexter dan sang istri tampak tengah menikmati indahnya malam dengan duduk di belakang mobil. Tapi hal tak terduga pun terjadi ketika generator yang menghidupkan penerangan di rumah mereka tiba-tiba saja padam. Mau tidak mau, sang dokter lantas bangkit dan memperbaiki generator tersebut. Namun saat dicek, generator yang diletakkan di tanah tiba-tiba hilang secara misterius. Sang dokter lantas mencoba menarik kabel dan mendapati jika kabel telah terputus. Tiba-tiba saja jarak beberapa meter, generator yang ia cari muncul dari dalam tanah disertai dengan aroma yang tidak sedap. Saking penasarannya, Dr. Dexter lantas ngotot ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba Dr. Dexter yang malang akhirnya tersedot masuk ke dalam tanah dan menyisakan seekor monster yang mengerikan dan mengejutkan sang istri. Ia pun bergegas kabur dan masuk ke dalam mobil. Dalam kondisi panik dan dikepung oleh monster-monster mengerikan, nasib istri dokter itu pun juga tidak kalah mengenaskan. Scene pun berpindah pada kafe milik Walter, di mana semua warga berkumpul di sana untuk mengatur siasat menghadapi monster yang masih misterius itu. Keesokan paginya, Val dan Buzz bersiap untuk pergi ke kota Bixby untuk mencari bantuan dengan menaiki kuda. Tapi sebelumnya, mereka berencana untuk mampir ke rumah Dr. Dexter. A few moments later. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di rumah sang dokter. Tapi Val dan Buzz malah tidak mendapati apa-apa di sana. Awalnya mereka pikir Dr. Dexter telah pergi ke Bixby lebih dulu. Tapi Val merasa aneh karena ia samar-samar mendengar suara musik. Mencari sumber suara, Val pun menggali tanah dan menemukan sorot lampu mobil yang terpendam oleh tanah. Bergegas, mereka pun segera meninggalkan rumah Dr. Dexter karena mereka yakin jika sang dokter dan istrinya telah tewas oleh makhluk misterius itu. Di tengah perjalanan, kuda mereka tiba-tiba bersikap aneh dan menunjukkan perilaku resah dan gelisah. Sampai akhirnya rupanya salah satu kuda berhasil kabur sementara kuda satunya diserang oleh monster tersebut. Dan disinilah titik awal Val dan Buzz bertemu dengan si monster secara dekat. Tidak mempan dengan senapan, jalan satu-satunya bagi Val dan Buzz adalah berlari sejauh dan secepat mungkin dari kejaran si monster. Untungnya mereka menemukan sebuah pagar dan berhasil melompat. Sementara si monster yang mengejar dari dalam tanah akhirnya mati karena menabrak pembatas beton di hadapan Val dan Buzz. Tidak lama setelahnya, Rhonda tiba-tiba muncul dari atas dan menyapa kedua rekannya. Ia pun tidak kalah terkejut saat melihat monster raksasa ada di hadapannya. A few moments later. Rhonda yang melihat ukuran tubuh si monster yang sangat besar lantas mencoba membaca catatan seismografnya. Ia pun menyimpulkan jika masih ada 3 ekor lagi di beberapa titik berdasarkan seismograf yang ia letakkan di lembah tersebut. Tanpa berlama-lama, mereka memutuskan untuk segera pergi menuju mobil milik Rhonda yang diparkir agak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Tapi sayangnya untuk sampai di lokasi, mereka harus berlari dari kejaran monster tanah yang membuat mereka harus berhenti di sebuah batu besar. Kali ini mereka benar-benar terjebak di antara monster-monster yang masih berjaga di sekitar batu. Meskipun para monster tidak bisa melihat, namun mereka bisa merasakan getaran serta gerakan yang dilakukan oleh calon mangsanya. Tidak mungkin untuk bisa keluar di tengah kepungan monster raksasa, mereka bertiga akhirnya memutuskan tidur di atas batu semalam.
Keesokan paginya, mereka kembali mencoba mengecek apakah monster tersebut masih berjaga di sekitar batu. Val pun mencoba melemparkan sebuah skop ke tanah dan hasilnya adalah monster tersebut masih berjaga di sekitar batu. Mulai bingung, Rhonda tiba-tiba muncul dengan sebuah kayu yang ada di tangannya. Ia pun mengajak Val dan Bas untuk melakukan lompat gala dari satu batu ke batu lain dengan bantuan kayu yang ada di sekitar batu. Akhirnya 3 orang ini berhasil sampai di mobil milik Rhonda yang terparkir agak jauh dari tempat mereka berada. Meskipun berhasil sampai ke mobil, rupanya monster-monster itu mulai menyerang dan hampir memangsa Val dan juga Rhonda. Usai kejadian yang mengerikan itu, Val CS yang sudah tiba di kafe milik Walter segera menceritakan apa yang telah ia alami. Rhonda juga mengatakan jika makhluk tersebut belum diketahui jenisnya dan berasal dari mana. Para warga yang tersisa kemudian mengatur strategi untuk menghadapi monster yang mengincar mereka dari balik tanah saat ini. Ketika semua sedang pusing memikirkan cara bisa keluar dari kota tersebut, tiba-tiba saja Melvin berteriak ketakutan. Val dan para warga buru-buru keluar dan mendapati Melvin berada di atas sebuah tiang dengan wajah ketakutan. Dan tiba-tiba monster ganas itu tiba-tiba saja muncul dan menyerang para warga. Untungnya Val dan warga lain berhasil bersembunyi di dalam kafe. Tapi ketenangan itu hanya sesaat ketika mereka mendengar suara jungkat-jungkit dari alat yang dimainkan oleh Mindy di jalan beraspal. Mindy yang asyik bermain sambil mendengarkan musik tidak sadar jika bahaya besar tengah mengancamnya. Val pun bergegas berlari dan menangkap Mindy. A few moments later. Belum selesai soal Val yang dikejar-kejar monster, nasib Rhonda dan juga Bas juga tidak kalah mengenaskan karena monster yang lain juga mengejar mereka. Nasib malang pun menimpa Rhonda karena kakinya tersangkut kawat dan membuatnya terjatuh. Melihat Rhonda yang terus diseret oleh si monster, Val pun tak tinggal diam. Ia berusaha menyelamatkan Rhonda dengan memintanya melepaskan jeansnya agar bisa selamat. Singkat cerita, Val dan Rhonda bergegas berlari masuk ke kafe Walter untuk berlindung. Sebagian warga yang berada di kafe Walter kembali berunding dalam menghadapi monster buas yang saat ini sedang menguasai mereka. Dan tiba-tiba Walter akhirnya tewas mengenaskan setelah seekor monster tiba-tiba muncul dari dasar tanah dan menggigitnya. Belum selesai soal Walter, serangan monster lain juga membuat keadaan makin tegang. Val pun menemukan ide untuk naik ke loteng lewat sebuah lubang atap. Tapi belum sempat naik, monster yang lihai itu berhasil menyerang Rhonda hingga membuatnya jatuh keluar. Val dan Bas yang segera naik ke loteng berusaha mencari keberadaan Rhonda yang sudah tidak ada di bawah. Kecemasan Val pun hilang usai melihat Rhonda berhasil selamat dan berada di seberang bangunan. Sementara itu, dari kejauhan Val melihat dua tetangga mereka yaitu Nancy dan Bert tengah turun dari mobil. A few moments later. Tidak lama setelahnya, Val menerima panggilan radio dari Bert yang menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang lain. Val pun menceritakan jika ada monster mengerikan yang bersembunyi di dalam tanah dan memangsa warga di kota mereka. Val pun kembali memperingatkan Bert untuk segera keluar dari rumahnya karena makhluk raksasa itu saat ini tengah menuju rumah Bert. Tapi Bert mengatakan jika ia tidak melihat makhluk apapun di sekitar mereka. Sampai akhirnya serangan brutal monster raksasa rupanya berhasil membuat Bert dan Nancy kalang kabut karena senjata apapun rupanya tidak mampu melumpuhkan sang monster. Tapi pada akhirnya monster tersebut berhasil ditaklukkan dengan peluru yang lebih besar yang ditembakkan oleh Bert. A
few moments later. Berhasil selamat, Bert dan Nancy bergegas menuju loteng dan mengabarkan hal ini pada rekan-rekannya yang lain. Dari balik radio, Val mengatakan jika masih ada 2 monster tersisa di sekitar mereka. Usai keberhasilan Bert menghabisi 1 ekor monster, rupanya kebrutalan para monster malah makin menjadi-jadi. Hal ini pun dibuktikan dengan berhasilnya si monster memangsa 1 warga lain usai membuatnya terjatuh dari sebuah bus. Tidak mungkin terus-terusan diam di atas loteng, Val dan para warga yang lain akhirnya memutar otak memikirkan cara untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah cara untuk mengalihkan perhatian para monster-monster di dalam tanah. A few moments later. Here, we've got a plan. Traktor yang dinyalakan akhirnya berhasil mengecoh perhatian para monster hingga membuat mereka mengejar kendaraan tersebut. Di sisi lain, Val nekat turun dari bangunan untuk menuju bulldozer yang ada di seberang. Tapi siapa sangka baru setengah perjalanan tiba-tiba saja traktor yang terus melaju malah menabrak gundukan tanah dan akhirnya terguling. Alhasil, para monster yang tadinya mengejar traktor malah berbalik arah mengejar Val yang terus berlari. Menyadari nyawa rekan mereka dalam bahaya, Rhoda dan warga lain meminta Val untuk berhenti dan jangan bergerak. Dan benar saja, para monster yang mulai menampakkan diri muncul ke atas tanah dan tidak bisa mengendus keberadaan Val yang tepat di hadapan mereka. Semua itu karena monster-monster tersebut hanya bisa memangsa jika ia mendengar suara ataupun getaran. Sementara itu, Buzz dan rekan-rekan yang lain berusaha membuat suara berisik untuk membuat monster-monster tersebut pergi meninggalkan Val. A few moments later. Rupanya cara itu berhasil membuat monster-monster pergi dan Val berhasil naik ke bulldozer. Ia pun segera menyalakan mesin dan menjemput rekan-rekannya yang lain. Val pun membawa bulldozer itu menuju Gunung Batu karena di sanalah satu-satunya tempat yang aman saat ini. Tapi monster yang sangat pintar rupanya berhasil membuat sebuah lubang sehingga membuat bulldozer terperosot dan tidak bisa berjalan. Dan disinilah para monster kembali mengepung Val dan kawan-kawan. Di saat genting seperti ini, tiba-tiba Val menemukan ide untuk menyelamatkan diri dengan berlari ke bebatuan yang jaraknya cukup jauh dengan kendaraan mereka. A few moments later. Sesampainya di atas batu, rupanya para monster terus melakukan serangan hingga membuat Val dan kawan-kawan kelimpungan. Singkat cerita, perdebatan pun terjadi saat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan monster yang terus menunggu di bawah batu. Setelah berjam-jam lamanya menunggu di atas batu, mereka pun akhirnya memiliki ide untuk membuat monster-monster itu keluar dari dalam tanah. Dan inilah yang selanjutnya terjadi. Berhasil menumpas 1 monster dengan sebuah bom, mereka rupanya masih memiliki PR besar dengan 1 monster lagi yang masih berada di dalam tanah. Val yang mencoba menjebak monster dengan sebuah bom malah harus menelan pil pahit karena bom tersebut malah dikembalikan ke tempat Val dan kawan-kawan bersembunyi. Alhasil, bahan persediaan bom meledak dan membuat Val dan kawan-kawan terpental ke tanah. Sadar jika jebakan mereka gagal, Val dan kawan-kawan segera berlari untuk menuju bebatuan. Tapi langkah mereka terhenti saat si monster tiba-tiba muncul dan menghadang langkah mereka. Di sisi lain, rekan-rekan Val yang mengetahui hal tersebut mencoba mengalihkan perhatian si monster dengan membuat keributan lewat teriakan mereka. Tapi sayangnya hal itu tidak mampu mengecoh si monster. Satu-satunya pertolongan terakhir yang saat ini dibawa oleh Val adalah sebuah bom yang mana itu adalah senjata terakhirnya. Val dan 2 rekannya lantas berlari dan mencoba menjebak monster tersebut hingga ujung tebing. Berhasilnya Val dan 2 rekannya membasmi monster bawah tanah akhirnya menjadi penutup dalam kisah ini.
So, menurut kamu gimana nih sama film ini? Rekomen atau enggak sama sekali? Tulis di kolom komentar ya. Terus support channel ini dengan bantu subscribe dan jangan skip iklan. Thanks for watching and happy Ramadan.